Ummu Habibah adalah wanita yang dinikahi Rasulullah dari jarak jauh. Rasulullah di Madinah, sedangkan beliau di Habsyah atau Ethiopia. Loh, kok bisa ya menikah seperti itu? Mubasyarah ila qissatihi. Sebelum pembahasan lebih jauh, kita harus tahu dulu nih siapa itu Ummu Habibah dan bagaimana beliau bisa sampai di Habsyah, sebuah kerajaan tua Afrika berjarak 1.700 km dari kota Mekah. Ummu Habibah bernama asli Romlah binti Abu Sufyan. Beliau dilahirkan 25 tahun sebelum hijrah. Beliau adalah putri dari tokoh dan pembesar kota Mekah, Abu Sufyan bin Harb. Sosok antagonis yang pintar memutarbalikkan fakta dan kondisi umat Islam. Sementara ibunya merupakan bibi dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu Hindun, wanita berparas cantik dan mahir bersyair. Kecantikan dan mulut manisnya mampu merayu para pria Mekah untuk melawan kaum muslimin. Romlah binti Abu Sufyan merupakan generasi pertama yang masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun, generasi yang sempat menerima tekanan luar biasa dari para penduduk Mekah, termasuk ayahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan sangat marah ketika mengetahui putrinya masuk Islam. Karena itu Romlah memutuskan untuk ikut hijrah ke Habsyah atau Ethiopia sekitar tahun 613 Masehi. Pada masa itu di Habsyah berdiri kerajaan Aksum yang beragama Kristen yang menguasai Ethiopia dan Eritrea. Raja mereka terkenal adil dan bijaksana, namanya Raja Najasyi. Sebagai putri dari pemimpin Quraisy, Romlah sebetulnya bisa saja hidup tenang dan bergelimang kesenangan di Mekah. Namun, ia tetap pada keyakinannya memeluk Islam dan memilih hijrah bersama suaminya Ubaidillah bin Jahsy. Beratnya hijrah semakin terasa karena saat itu ia tengah mengandung seorang anak. Di Habsyahlah beliau melahirkan seorang anak yang bernama Habibah. Maka sejak itu beliau dipanggil Ummu Habibah. Saat di Habsyah, sang suami seringkali berdiskusi masalah agama dan ketuhanan dengan kaum Nasrani. Hingga akhirnya dia murtad dan memeluk agama Nasrani. Tentu saja ini bencana yang besar bagi Ummu Habibah. Rasa getir yang diterimanya justru diterima dengan kesabaran dan Ummu Habibah pun hidup sebatang kara tanpa suami dan sanak famili. Dalam benaknya pernah terlintas untuk kembali ke Mekah kepada ayahandanya. Tapi karena keimanannya yang kuat, Ummu Habibah memilih bersabar dan menerima penderitaan sebagai ujian. Masa iddah pun ia jalankan. Setelah tuntas, datang seorang utusan Raja Najasyi di depan pintu rumahnya. Utusan itu meminta izin bertemu, dan utusan itu bernama Abrahah, seorang budak wanita yang bertugas mencuci dan memakaikan wewangian pada pakaian Raja Najasyi. Dalam kitab Syarah Muhibbuddin At-Tabari, Syekh At-Tahtawi menulis, "Wa qalat innal malika yaqulu lak Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ilayya al-uzawwijak wa qultu basyarakallahu bi khair." Abraha berkata pada Ummu Habibah, "Raja berpesan untukmu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat padaku untuk menikahkanmu dengannya. Allah memberimu kabar gembira yang begitu baik." Raja Najasyi kemudian menyuruh Ummu Habibah agar menunjuk wali untuk menikahkannya. Lalu dipilihlah Khalid bin Sa'id bin Al-As sebagai walinya. Ummu Habibah masih tak percaya dia dinikahi oleh seorang utusan Allah seperti mimpi baginya. Namun Abraha bisa meyakinkannya. Saat tiba waktu sore, Raja Najasyi memerintah Ja'far bin Abu Thalib untuk mengundang kaum muslimin menghadiri resepsi pernikahan Ummu Habibah dan Rasulullah. Raja Najasyi berkhutbah di sana. Beliau mengucap pujian pada Allah dan Rasulnya. Kemudian ia memberikan kabar, "Sesungguhnya Muhammad menulis surat kepadaku agar menikahkannya dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Aku pun memenuhi seruannya dan aku memberikan sebanyak 400 dinar. Kemudian aku serahkan dinar-dinar itu kepada sekelompok orang." Khalid bin Sa'ad gantian berbicara, "Aku telah memenuhi seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kunikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Semoga keberkahan dari Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sejumlah dinar tadi ternyata diserahkan kepada Khalid bin Sa'ad. Lalu ia mendekapnya dan acara walimah pun berlangsung. Para tamu mulai berdatangan dan Khalid berkata, "Duduklah,
Sesungguhnya di antara sunnah para nabi apabila mereka menikah, mereka memberi hidangan makanan. Nabi Muhammad SAW menikahi Ummu Habibah pada tahun ke-7 Hijriah. Beliau menikahinya karena memuliakannya dan untuk meneguhkan agamanya. Jadilah Ummu Habibah di sana satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah dari jarak jauh. Rasulullah di Madinah dan Ummu Habibah di Habsyah, Afrika. Pernikahan yang dilaksanakan dengan Rasulullah telah menempatkan Ummu Habibah radhiyallahu anha pada derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Sebuah kedudukan yang pantas diterima bagi setiap hamba yang bersabar di jalan Allah. Keimanannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad telah teruji. Bahkan ketika sudah menikah pun, pasti ada ujian yang menimpa kepadanya. Ayah Ummu Habibah, Abu Sufyan, pernah meminta tolong pada putrinya untuk melobi Rasulullah agar memaafkan kaum Quraisy yang telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Alih-alih membantu ayahnya, Ummu Habibah dengan tegas meminta Abu Sufyan untuk tidak duduk di tikar Rasulullah. Itu pertanda Ummu Habibah tidak mau ikut campur mengenai masalah ini. Konsistensi Ummu Habibah juga teruji setelah wafatnya Rasulullah. Dan yang paling mengagumkan, ajaran Rasulullah untuk menjaga sholat sunnah 12 rakaat dijaga secara konsisten oleh Ummu Habibah sampai beliau meninggal pada usia 80 tahun. Menurut kalian, bagaimana keteguhan iman dan kecintaan Ummu Habibah kepada Nabi? Sudah bisa seperti itu belum? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini biar aku makin semangat bikin video-video lainnya.